Bagi orang yang membenci daripada kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, yaitu Gubernur Jawa Barat, banyak yang memberikan istilah atau menyatakan bahwa Gubernur Kang Deddy ini adalah gubernur goblok lah, gubernur konten lah, gubernur dungu lah. Sekarang ada lagi istilah gubernur otak dangkal gitu ya. Tapi Kang Deddy itu tidak mau tahu. Itu adalah hakmu memberikan sesuatu kepada saya, tapi nyatanya saya bukan seperti itu. Kira-kira begitulah mungkin yang ada di dalam pikiran Kang Deddy. Kalau kamu bilang batu itu adalah kapas, jika ditenggelamkan ke dalam air, pasti kapas itu akan selalu terapung dan tidak akan mau tenggelam. Kira-kira itulah dia punya pola pemikiran daripada Kang Deddy ini. Banyak daripada hujatan-hujatan yang tidak menyenangkan daripada kebijakan-kebijakan Kang Deddy. Banyak yang tidak suka karena mungkin daripada aset-aset ataupun bisnis mereka banyak terganggu karena selama ini bertentangan dengan hukum yang ada di daerah itu ataupun peraturan daerah itu. Tapi selama ini sebelum Deddy menjabat di daerah itu, mungkin mereka ini bebas sesuka hatinya untuk melakukan apa saja semau mereka, sesuai kehendak mereka, sekalipun itu melanggar aturan perda ataupun pemerintah daerah itu. Tetapi pada saat pemerintahan ataupun kepemimpinan daripada Kang Deddy ini, mereka itu berbeda dan merasa terbalik begitu. Yang selama ini bisa menikmati sesuatu yang mereka sesuka hatinya, sekarang tidak bisa lagi. Karena peraturan itu ditegaskan, diterapkan, dan itulah yang mengikat mereka selama ini, yang membuat pelanggaran undang-undang. Sekarang undang-undang itu bukan lagi dilanggar. Itulah yang membuat mereka itu terganggu di dalam bisnis-bisnis mereka di daerah yang mana yang Kang Deddy pimpin. Inilah mau kita dengar daripada pidato dari Kang Deddy mengenai daripada dia disebut gubernur otak dangkal. Sekarang lagi gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan, daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang ditenggelamkan. Ini jadi orang Sunda naon, kalau para mahasiswa apa yang dilakukan? Tong gelehan, tong bauan. Sudah, jangan nunggu pekerjaan, lakukan apa saja. Jangan karena jadi sarjana di rumah embung nyeseh we, ngistrika we, ngisikan we. Kalau ada waktu nanti sudah sibuk, kita tidak mampu, orang lain yang mengerjakan. Kenapa? Karena orang tua kita akan memiliki kebanggaan yang luar biasa. Anak aing mah kamari geus dilantik jadi sarjana wisuda make baju Batman. Tapi ayeuna di imah daekan maraban domba, maraban sapi. Kenapa? Hobi ini akan masuk dalam pikiran saya karena sejak kecil seneng nyangkul, sejak kecil senengnya tanur, sejak kecil senengnya pare, sampai hari ini tiap pagi aing vlog mapai sawah. Kenapa? Saya senang. Dunia saya adalah dunia pertanian, dunia yang membawa saya kebahagiaan. Esensinya bukan di hasil, itu mah hasil mah da dihitung teu harti, tapi di proses saya bisa melihat perkembangan padi dari mulai dibajak, ditanam sampai dipanen, dan itu sarana rekreasi saya setiap pagi. Maka saya ada jadwal yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jam 5 pagi sampai jam 8 itu adalah jadwal saya mapai sawah. Nah, kemudian apakah secara ekonomi menguntungkan bagi seorang Deddy Mulyadi? Menguntungkan. Kenapa? Maka uang saya digunakan untuk membersihkan saluran air, untuk membayar anak orang-orang yang nyapu di jalan, untuk menanam pohon, untuk membuat berbagai desain arsitektur bangunan yang indah, dan itu dinikmati banyak orang. Kenapa? Kalau saya tidak punya hobi itu, maka saya pilih yang lain. Jalan-jalan ke Singapura, pergi ke Prancis, kemana-mana muter ke Bali, nggak pernah berhenti terus.
yang menikmati hanya diri saya, bukan orang lain. Tapi dengan hobi saya ke sawah, berapa orang yang terhidupi dengan itu, berapa jalan yang bersih, dan akhirnya di kampung saya ribuan orang tiap hari Sabtu dan Minggu memenuhi jalan untuk berjalan kaki di hamparan sawah yang indah. Maka hobi saya memberikan manfaat bagi banyak orang dan infrastruktur menjadi baik. Itulah pemimpin. Nah, itu kemudian resep saya naon ngingu domba, ngingu hayam, ngingu bebek, ngingu lauk, sudah itu bagi saya senang saya. Itu adalah interaksi sosial. Kenapa? Bagi manusia yang sudah bisa memahami alam, bisa memahami kosmologi, bisa memahami seluruh makrokosmos dan mikrokosmos dengan baik, maka orang itu tidak perlu rekreasi. Kenapa? Karena dalam setiap hari dia bisa menikmati rekreasi. Bangun tidur dia rekreasi, tengah malam dia keluar lihat bulan rekreasi. Bukankah itu sistem ekonomi? Untuk itu jangan pernah mengagumi tempat orang lain yang indah. Yang harus dilakukan adalah mengembalikan kampung halaman kita menjadi indah. Itu. Gak usah ngomong Perancis sungainya jernih, gak usah ngomong Swiss sungainya indah. Yang harus kita lakukan bagaimana Citarum menjadi jernih. Itu. Jangan lagi membicarakan Jepang, bahwa Jepang itu indahnya luar biasa. Tidak. Jawa Barat, mari kita bersama-sama kita tata menjadi indah. Mata saya tidak pernah berhenti. Sepanjang jalan saya dari arah Subang kanan kiri saya lihat bangunan kumuh di mana-mana. Saya langsung perintahkan hari Senin bangunan itu segera bongkar. Kita siapkan warung-warung yang indah dari bambu yang tertata. Biar para pedagangnya kita latih untuk apa? Hamparan bumi Pasundan, sepenggal tanah yang diciptakan Allah saat tersenyum harus kita wujudkan itu, bukan hanya menjadi kata-kata dalam setiap waktu. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Saya ucapkan selamat bagi kedua orang tuanya yang hari ini sudah sampai pada puncak kebahagiaan dan tugas sebagai orang tua mengantarkan anaknya menjadi sarjana. Semoga apa yang dikeluarkan, biaya yang dibayarkan itu menjadi catatan kebaikan. Dan bagi para sarjana yang dilantik, saya pesan satu hal saja. Jangan dulu ada dalam pikiran Anda untuk menikah dan sejenisnya. Masukkan dalam pikiran Anda, saya tidak akan pernah menikah dulu sebelum orang tua saya bahagiakan terhadap apa yang dikeluarkan itu. Niatkan itu. Kenapa? Jangan sampai orang tua kita itu dibikin menderitanya tidak pernah berakhir. Baru menderita selesai mengkuliahkan, habis itu nikah menderita di wae. Anak aing kawin nyamakaningan sarjana, atuh kudu raramean, kudu make WO, wedding organizer. Kudu aya pra-wedding. Wah. Udah lagi hutang lagi. Setelah itu apalagi setelah nikahan? Reuneuh. Bagian bapak jeung indungna deui. Geus reuneuh naon deui? Ngajurunya di sesar. Indung bapaknya lagi. Setelah ngajuru apa lagi? 40 poe. Indung bapaknya lagi. Setelah itu anaknya anu naon nu ngeong-ngeong, nu menerkeun ompol, tapi ka sakola TK nini akina di wae. Makanya Indonesia itu negeri yang paling aneh di dunia. Kenapa di Indonesia paling aneh? Hanya di Indonesia taman kanak-kanak eusina nih. Hanya di Indonesia, Pak. Makanya judulnya juga taman kakek-kakek. Hanya di Indonesia. Dan kemudian disitulah saya prihatin. Mohon maaf, punten. Nini di Indonesia menira ripu. Incu belah dia nu hiji incuna diangkat, nu hiji ngambek. Tah si eta mah incu si eta we nu diayong teh kanak aing mah ni tamelar. Kan begitu. Dengangku di nu itu tuh si eta mah boga ini teh sia mah pilih kasih ka anak si Jumad we nu bager teh. Ai kasih titin ka anakna menitara ningali acon. Pasea di wae, Pak. Gering ini geus ribut ngabagi waris. Indonesia sakit ibunya tidak ada yang datang, giliran sudah meninggal datang semuanya. Apa yang dibicarakan? Kade bagian aing, sia teh aing teh anakna. Nah, ari sia gelo. Ini mohon maaf ya culture. Coba lihat nini di luar negeri. Laleumpang, garaya, marake tank top. Anda coba lihat
lihat di Bali ini jeung aki-aki garaga dalahar duaan ngomong romantis jeung aki-aki teh teu mamawa incu. Nini itu. Kenapa mereka tenang, Pak? Kenapa? Mereka ada jaminan hari tua dari negaranya, bisa melancong ke berbagai tempat. Di Indonesia gering, BPJS ente klaim. Cek BPJS teh nini mah klaimna cenah. Kunaon panyakitna cenah teh kakadek cenah. Ampun pinting. Nah, ini kan harus dirubah. Sampai penderitaan itu jangan sampai juga sampai alam kubur. Mohon maaf, ini harus dibenerin. Coba lihat film. Kalau film hantu Tiongkok, Cina, itu vampirnya gagah-gagah. Senyum, Pak, giginya gigi emas, Pak. Coba hantu Indonesia. Pocong. Getihan. Tukangna bolong, Sunda bolong. Dan hantu Indonesia itu pasti dendam, penuh kebencian. Nah, Arisia, coba saya minta yang bikin film hantu, tolong jangan menghinakan bangsa Indonesia ke depan. Ulang hinakan orang Sunda, engke mas Sunda bolong teu geulis, teu bolong. Udah. Terus kemudian nanti hantu-hantu nggak boleh lah. Dan sekarang itu anak-anak di Indonesia, anak-anak di Jawa Barat tidak ada yang ditakuti kecuali Deddy Mulyadi.